Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hits Hadis Insight and Talk Show. Berjumpa kembali nih bersama aku di podcast Hits. Semoga kalian tidak jenuh ya mendengarkan suara-suara makhluk halus seperti makhluk halus. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas topik yang penting dalam kajian hadis, yaitu korelasi antara ilat dan syuzuz. Apa itu ilat dan syuzuz, bagaimana keduanya saling berhubungan dalam menentukan keabsahan sebuah hadis, dan mengapa hal ini sangat penting dalam praktik beragama kita. Semua pertanyaan ini akan aku jawab dan akan kita rangkum dalam podcast Hits. Jadi tetap bersama kami. Stay tune. Korelasi ilat dengan syuzuz dalam konteks hadis. Dalam ilmu hadis, ilat adalah kondisi yang merusak kesahihan sebuah hadis, bisa berasal dari sanad, sebuah rantai perawi, atau matan isi hadis yang lemah. Isi hadis yang lemah. Sementara itu syuzuz menggambarkan penyimpangan dari prinsip dasar Islam. Ketika suatu hadis mengandung ilat, ia bisa menyebabkan syuzuz, penyimpangan dalam dasar Islam, ajaran Islam seperti itu, yang berarti menyimpang dari ajaran yang sahih atau sudah disepakati. Apabila sebuah hadis mengandung ilat yang kuat, maka ia berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam ajaran agama. Hal ini bisa terjadi jika hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih atau prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati. Selanjutnya, pendapat ulama tentang korelasi ilat dan syuzuz. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hubungan antara ilat dan syuzuz. Ulama hadis seperti Al-Bukhari dan Muslim menekankan bahwa hadis yang memiliki ilat harus diteliti dengan cermat, karena hadis yang lemah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Sementara itu, ulama fikih dan usul fikih menegaskan pentingnya pemahaman ilat dalam menerapkan hukum Islam agar hukum tersebut benar atau memang terkoreksi dengan benar. Jika ada ilat dalam suatu hadis, mereka memperingatkan agar umat Islam tidak terjerumus dalam tindakan yang bisa dianggap syuzuz atau tindakan yang bisa menyebabkan kepada syuzuz. Selanjutnya, contoh konkret ilat yang dapat menyebabkan syuzuz. Contoh konkret ini adalah ilat. Contoh konkret ilat yang menyebabkan syuzuz bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu kelemahan sanad. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terkenal, tetapi beliau perawi ada yang berdusta seperti itu. Selanjutnya, kejanggalan dalam matan. Kejanggalan seperti hadis yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam, hadis yang menyimpang dari Islam. Kejanggalan tersebut dinamakan kejanggalan dalam matan. Selanjutnya, penyimpangan perawi. Seorang perawi yang cenderung mendukung pandangan tertentu dapat menyebabkan hadis yang cacat. Pandangan yang tidak baik dalam agama Islam, memandang sesuatu yang tidak baik dalam syariat Islam. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu kontradiksi dengan hadis yang lain. Ketika dua hadis saling bertentangan, yang satu bisa mengandung ilat dan harus ditolak.
Demikianlah pembahasan tentang korelasi ilat dan syuzuz dalam kajian hadis. Sebagai umat Islam sangat penting bagi kita untuk selalu berhati-hati, selalu memahami dan mengamalkan hadis, selalu berhati-hati dalam memahami hadis, mengamalkan hadis, serta merujuk kepada para ulama yang kompeten agar kita tidak terjerumus dalam syuzuz. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar dalam agama dan terhindar dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.